Terus posisi pribadi kalau di UGM. Para peserta dan tamu undangan Seminar Nasional pada kesempatan kali ini Membangun budaya bahari guna mewujudkan poros Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang kita berbunyi Jaspeva Jayamahi. Ini terdapat sekitar 7 di seluruh Indonesia. Indonesia sekarang ini yang formal ada 74.784 desa. Pada wilayah pesisir terdapat 12.827 desa, baru dimanfaatkan sekitar 76% atau 4,7 juta ton. Indonesia juga merupakan pemasok terbesar mutiara laut selatan di dunia dengan kontribusi sebesar 53%. Dalam setahun Indonesia dapat memproduksi 12 ton mutiara, di mana 5 ton diekspor ke luar negeri. Rusaknya ekologi laut dan pantai akibat penggunaan sarana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Ini seperti bom, potas, pukat harimau, dan lain-lain. Kedua, banyak nelayan tradisional yang beralih profesi menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar akibat kesenjangan sarana penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan pengusaha perikanan besar. Ketiga, kesenjangan sarana penangkapan ikan di atas menyebabkan ketergantungan nelayan tradisional terhadap pemodal besar. Maka kemiskinan sangat tinggi. Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan harapan dan peluang bagi desa untuk membangun dan menata desa. Tujuan pembangunan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Itu telah mengukuhkan pengakuan hak asal usul desa atau biasa disebut dengan rekognisi dan kewenangan skala lokal atau yang disebut dengan subsidiaritas, serta diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2. Ada beberapa dampak strategis dari usul atau rekognisi dan kewenangan skala lokal atau subsidiaritas yang telah disebut di atas. Keduanya memberikan kepastian pada masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri. Rekognisi dan subsidiaritas menjadi asas pengaturan desa yang memastikan penghormatan dan pemuliaan pada keunikan komunitas desa. Asas tersebut berbeda dengan asas desentralisasi dan residualitas yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten atau kota. Sebagai pemerintahan masyarakat, pemerintahan desa mendapat mandat dari masyarakat desa dan berdua tahun 2004. Ketiga, bukan lagi objek program untuk mencapai tingkat partisipasi yang optimal. Telah mengatur tata cara permusyawaratan desa, sumber daya alam atau subur dan strategis sebagai lahan tanaman komunitas tertentu secara langsung akan berhadapan dengan modal besar. Modal besar masuk dan membawa keluar arus profit, sementara desa ini tersendiri tertinggal di belakang. Dalam konteks inilah pemberdayaan desa pesisir layak untuk digalakkan. Pemberdayaan desa pesisir berarti menguatkan kapasitas masyarakat pesisir untuk menemukan permasalahannya sendiri, merumuskan kebutuhan
serta merencanakan dan melaksanakan agenda pembangunan skala lokal untuk mewujudkan kemandirian hidup masyarakat menjadi nyata adanya. Ketiga, mendorong diversifikasi untuk mengurangi tingkat kerentanan nelayan tradisional yang miskin. Perlu ada upaya untuk meningkatkan daya tahan dan nilai tawar produk ekonomi keluarga. Keenam, nelayan tradisional itu sendiri sebagai sebuah kelompok sosial. Ketujuh, heterogenitas komunitas nelayan yang hidup meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program, melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Di sini, tugas pemerintah adalah menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat yang hidup di daerah pesisir dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam perairan serta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalankan program pendampingan desa yang tidak mengecualikan desa pesisir sebagai desa yang ikut diberdayakan. Selain itu, upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memberdayakan desa pesisir juga tercakup dalam program Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu solusi untuk melakukan percepatan pembangunan desa. Dana desa mengandung keberpihakan bagi desa pesisir untuk mendukung dan mengembangkan pembangunan wilayahnya sebagai upaya mewujudkan kemandirian. Dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyusun Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip penggunaan dana desa berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, serta tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya desa memiliki tipologi yang berbeda-beda dan beragam dari desa satu dengan desa yang lainnya. Contoh desa A, desa harus sesuai dengan karakter desa sehingga nantinya setiap upaya yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bahwa satu desa sudah mencapai 1,5 sampai 2 miliar rupiah, belum ditambah dana alokasi dana desa yang setiap tahun juga mengalami pertambahan. Belum lagi ditambah dengan masing-masing program kementerian atau lembaga yang mengucurkan dana-dana ke desa. Kalau kita total desa-desa kita secara keseluruhan hampir mendapatkan 2 sampai 4 miliar per tahun. Ini mahasiswa harus tahu. Nawacita ketiga sebagai dasar-dasar ideologis pembangunan pemerintahan sekarang, terutama cita yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa, dari kampung-kampung dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebagai landasan ideologis dan arah pembangunan nasional kita. Kita fokuskan arah pembangunan itu dari desa-desa, dari pinggiran, dari perbatasan. Perbatasan kita hari ini kita fokuskan. Jangan sampai kita ke depan kalah dengan negara tetangga kita, terutama daerah-daerah perbatasan. Mulai hari ini pula, tahun ini pula, tahun kemarin, tahun 2015, seluruh proyek infrastruktur kita berikan kepada perbatasan-perbatasan kita. Dan sekarang lagi proses mengalami pembangunan. Kalian semua harus mampu meningkatkan daya saing itu dibanding negara mahasiswa di level Asia Tenggara. Harus siap. Kalau tidak, saudara sekalian akan ditinggal dan digilas oleh masyarakat ekonomi Asia. Itulah beberapa yang saya sampaikan, tentunya masih panjang, tapi yang saya sampaikan berupa pokok-pokok pikiran, dan itu bisa dicerna dan dijadikan landasan, dijadikan refleksi untuk belajar lebih giat lagi.
sekaligus melakukan kooperasi yang lebih produktif dan inklusif. Itulah harapan saya pada forum pada kesempatan siang ini. Dengan demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Direktur Center for Local Law Development Studies, Fakultas dan Bapak Profesor Jawahir Tantowi SH-PhD. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk ikut mendampingi. Seminar ini termasuk 10 besar LKT ini menyampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan saya serahkan sebagai tanda hadir dalam acara ini. Tanah transmigrasi untuk para ex-Gavatar itu. Tetapi harus ada dua hal yang harus di-clearkan. Yang pertama adalah bahwa ideologi Pancasila dan NKRI harus clear dulu. Kalau tidak clear saya tidak akan buka. Bukan berarti saya menafikan mereka ya. Saya justru ingin merangkul mereka dan memanusiakan mereka, tetapi dengan catatan bahwa NKRI dan Pancasila harus clear. Nah, kalau tidak, no. Yang kedua bahwa yang mereka menyatakan negara dalam negara, mereka punya struktur negara, punya struktur pemerintahan sendiri, dan ini harus dibubarkan juga. Karena itu maka saya mendorong kepada penegak hukum untuk menangkap para aktor intelektual dari Gavatar karena menyesatkan masyarakat. Korbannya sudah banyak sekali yang ikut mereka ini, dan ini harus diselesaikan. Karena korban itulah menjadi beban negara juga, meskipun negara punya kewajiban untuk mengakomodasi mereka. Tapi dengan catatan dua hal tadi. Pada prinsipnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi siap untuk melakukan transmigrasi itu, tetapi dengan catatan dari sisi ideologi harus betul-betul sudah clear, tidak ada istilah mereka lagi. Apalagi mereka minta transmigrasi kelompok mereka sendiri, tidak boleh. Jadi eksklusivisme yang mereka bangun tidak boleh ditularkan pada yang lain. Ini yang harus saya tekankan supaya tidak, bukan berarti sekali lagi ya, bukan berarti saya tidak mau. Sangat senang sekali, silakan mendaftar di masing-masing dinas transmigrasi di seluruh Indonesia. Kita punya dinas transmigrasi, yang di Jawa juga ada semua, tinggal mendaftar. Kalau sudah oke, kita akan adakan pelatihan, kita berangkatkan. Tanahnya kita sediakan. Tapi dengan catatan tadi, ideologinya harus clear. Bisa milih. Bisa di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, ada semua. Tanahnya ada. Kita sudah MOU dengan beberapa gubernur, banyak sekali. Gubernur Jawa Timur sudah MOU dengan gubernur di Kalimantan Timur, Jawa Tengah sudah juga dengan di Kalimantan Utara, semua ada semua. Jogja juga sudah ada, Pak Sultan juga MOU juga, sama semua. Tinggal dari sisi ideologi harus clear, persalahannya gampang lah. Ya, perlakukan sebagaimana masyarakat yang lain. Jadi tidak ada spesialisasi perlakuan, tidak ada. Semua kita perlakukan yang sama dengan masyarakat yang ikut yang lain, supaya tidak ada diskriminasi. Iya, tentu belum, karena saya juga harus mensyaratkan mereka harus dibina dulu oleh dinas-dinas sosial, mereka dibina dulu oleh MUI, oleh Kementerian Agama, supaya tadi itu ideologinya harus clear. Jangan ideologi mereka. Masa punya nabi sendiri yang ada raja? Nggak boleh itu. Itu yang disebut, makanya saya tahu. Itu dalam Gavatar, ideologi Gavatar disebut fasenya fase hijrah. Fasenya dari Jawa keluar Jawa, mereka menyebutnya fase hijrah. Fase hijrah ini nggak bisa dong, harus eksklusif, harus bersama yang lain, masyarakat. Ya, oke. Oh, Jakarta, ambil. Kalau untuk Pak Menteri kami melaporkan itu yang harus dilakukan oleh para kasih anggaran untuk peningkatan SDM-nya. Yang biasanya terjadi bencana alam, alokasi anggaran untuk peningkatan SDM dan hal-hal yang terkait dengan operasional. Ya kan,
fisik ternyata karena sering diundang Polda. Itu menurut hemat kami harus Mendagri dan dengan teman-teman diri pada 2016-2017. Nah, ini merupakan satu kesempatan dari desa berkenan hadir, dan saya kira sekaligus ini menjadi bahan advokasi yang kami lakukan dalam. Nah, ini sebagai roh, dan sebetulnya buku ini sekaligus mengingatkan kembali tentang bagaimana menempatkan desa sebagai sumber penghidupan. Program pokoknya semua itu masuk ke desa, entah itu bermanfaat atau tidak, yang penting anggaran berjalan dan program. Karena sudah bernapas, karena tadi juga ada acara di UII, sehingga ini maraton ini tadi para kepala desa karena jadi sebetulnya ini kerjaan besar kita ini. Bukan kita ngurus desa saja Bapak Ibu sekalian. Kita masih ngurus kabupaten yang tertinggal 122. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah. Bahkan Kapolri sudah menerbitkan PR ke seluruh Kapolres seluruh Indonesia, supaya para kepala desa kita tidak boleh dikriminalisasi, atau mungkin bahkan dicari-cari persoalannya atau masalahnya. Itu dia boleh. Komitmen kita. Nah, Jaksa Agung juga sama. Bahkan ini saya rancang juga sekarang ini proses untuk melakukan MOU yang lebih detail dengan Jaksa Agung sama Kapolri. Ini supaya yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Himawan itu tidak terjadi. Dipanggil, sisi dipanggil, tidak boleh lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa itu semua tidak boleh disalahgunakan. Kita permudah tapi tidak boleh diselewengkan. Artinya bahwa enforcement tetap harus kita lakukan. Tidak boleh juga para kepala desa ada penilaian. Saya yakin sih kalau Jawa insya Allah tidak seluruhnya, tapi masih oke. Tapi saudara-saudara kita di luar Jawa belum tentu baca. Saya akan cek nanti di Gunung Kidul seberapa persen penggunaan dana desa misalnya itu tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan. Masih jadi Pak Pansus 2004 Pansus bekas komisi kalau Pansus 2009-2014 dalam prioritas prolegnas program legislasi nasional DPR tidak ada satu pun yang mengusulkan undang-undang itu harus diusulkan, karena tidak otomatis peraturan di DPR tidak ada sekarang carry over, harus diusulkan. Ya ada Pak. Kebetulan saya ketua fraksi ingat gagasan Munas Nahdlatul Ulama di Cirebon, salah satunya adalah tentang desa. Ingat saya. Maka saya sebagai ketua fraksi mencantumkan 5 prioritas undang-undang yang dicantumkan oleh masing-masing fraksi. Saya ikutkan di prolegnas. Waktu itu belum ada fraksi-fraksi yang lain ikut. Padahal memasukkan menjadi prioritas di prolegnas tidak mudah. Nah, butuh dukungan juga dari lintas fraksi. Tapi kita sebagai inisiator kita melambat. Nah, ini yang memaksa akhirnya dalam tanda kutip membuat peraturan Menteri Desa, Permen Desa itu. Salah satu adalah sedikit memaksa kepada para kepala desa penggunaan dana desa. Dana desa dimaksudkan untuk membangun infrastruktur prioritas utama. Banyak saya diprotes ke bapak-bapak kepala desa, ibu kepala desa, diprotes. Bapak ini kan tidak begini dan saya bilang, saya jujur mengatakan di satu sisi ada ini loh. Terus padat karya supaya bergerak ekonomi desa. Impau, antara desa, BUMDes, toko desa dan lain-lain. Ini prioritas kedua ketiga. Tapi prioritas utama sekali lagi Bapak Ibu sekalian adalah infrastruktur. 35% selesai. Kita lagi ya sebelum selesai. Sebelum bulan April kan dari tahun 2016. Ya pikiran saya semuanya serba cepat, serba tepat. Ya 3 tahap yang kemarin udah keburu misalnya kena hujan kan.
bikin jalan kena hujan ya sudah. Iya. Cuma 20% lagi terakhir kecil kan. Mendingan satu dikasihkan udah buat jalan sekaligus jadi, buat taluk sekaligus jadi kan lebih enak. Hasilnya lebih enak dibandingkan 3 tahun. SPJ-nya ya guys. Ya memang pengen protes kok BUMDes rotok-rotok kapitalis kan. Ya memang undang-undangnya bunyinya itu mau gimana Pak? Kalau undang-undang bunyinya KOPDes ya KOPDes, koperasi desa. Undang-undangnya saya ikuti undang-undang aja situ. BUMDes ya BUMDes. Gak apa-apa sih. Soal istilah nggak penting, yang penting substansi dan implementasi di lapangan. Silakan Bapak Ibu sekalian, itu sangat bagus dan sangat bagus. Kalau Bapak Ibu sekalian memaksimalkan potensi desanya masing-masing yang di aset desa. Mungkin yang punya air terjun silakan dibuat, misalnya wisata bagus, makanya disebut desa-desa wisata. Yang punya peternakan silakan. Saya akan bikin beberapa ini tahun 2016 ini bikin kawasan-kawasan pedesaan tertentu. Bikin mie macam-macam. Sukses. Sudah saya cek 100 desa itu sudah cek kurang lebih 20-25 desa saya cek ke sini. Ini baru saya dapat tahun 2016 baru 30.000 desa dapat. Mudah-mudahan sih tergantung nanti penyelenggaraan seperti apa itu dicek ngatur masa menteri urusan itu. Nanti 30.000 dan dicek lagi 30 lama-lama kan semua dapat. Dananya ada sih. Dananya ada pasti bisa. Kalau saya dananya ada itu kurang lebih ya 5,7 triliun. Saya nggak protes saja karena ini aturannya sudah ada barang. Bukan karena takut loh Pak. Yang kedua tentang pengelolaan ADD lah. Kemarin kasih pemerintah kecamatan itu diajak studi banding ke Badung Bali. Ternyata di sana itu kok bisa muncul peraturan bupati bahwasanya di Badung Bali itu 40% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, 60% itu untuk pembangunan pemberdayaan. Loh, padahal dan undang-undang kan jelas kalau itu hanya 30-70. Mengapa di sana bisa muncul itu? Apakah memang undang-undang itu bisa berlaku neng peraturan menteri nilai itu bulan? Saya kira kalau yang Permen 111 sampai 104 itu punya afirmasi ke desa secara tuh Pak, saya nabung juga Pak ini. Bukan berarti saya nyerah, memang butuh waktu. Konsolidasi birokrasi kita memang inilah Indonesia. Ini problem nasional, bukan problem kementerian ini, bukan problem bapak-bapak juga. Nasional, sudah lama ini, sudah endemik ini. Belum desa kesana. Iya, diperlebar, diperbanyak supaya aspirasinya lebih tumbuh. Itu maksud saya juga sama. Tapi lagi-lagi saya juga diprotes banyak orang mengenai 90-10 itu. 90 rata total kan dana desa ini, yang 10 berdasarkan 10% berdasarkan 4 kriteria itu. Luas penduduk, jumlah wilayah, kemiskinan, letak geografis itu kelas 10%. Saya pengennya juga ditambah juga diperlebar, mungkin 30-70 lah. Saya kira masuk akal itu pikiran saya. Tapi lagi-lagi pikiran-pikiran yang cerdas begini, yang cepat, mentok juga di kementerian yang lain, Pak. Saya setuju, Pak. Saya sudah mengusulkan sebetulnya menjadi salah satu paket ekonomi itu diregulasi di bidang desa. Mental juga dicolong sama Menko Perekonomian kemarin. UGM ngomong, semua ngomong. Menjadi wacana nasional, menjadi diskursus publik. Ya, coba ini. Ada yang lupa? Dan kalau dengan Kementerian Desa itu mulai dari Pak Menteri sampai dengan relawannya itu kami sudah bertukar gagasan. Dan kementerian baru ya? Iya. Jadi ini aset. Jadi jangan sampai Kementerian Desa ini terlikuidasi. Oleh karena itu harus dipelihara dan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Nah ini bukan semata-mata saya di depan Pak Menteri, tetapi memang fakta. Jadi kami misalnya selalu mendorong bagaimana Kementerian Desa ini memiliki 4 kewenangan secara mutlak itu. Yang satu kan sekarang mampir di tetangganya. Nah, kewenangan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan. Nah, ini malah ada tuntutan untuk keuangan juga. Itu nanti terpilih juga kami terima kasih sekali. Seperti itu kan kita tidak akan sah di
di dalam pertemuan itu yang terakhir. Desa tahun 2016 itu masyarakat tahu semua seluruh Indonesia bahwa pemerintah kita semua punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui dana desa itu. Masyarakat semua harus tahu bahwa dana desa itu betul-betul dana yang harus dipertanggungjawabkan, diawasi semuanya, jangan sampai ada penyimpangan dan sekaligus juga penggunaannya juga harus tepat sasaran. Saya sedang upayakan harmonisasi revisi PP ini, mudah-mudahan tidak 40-40-20 tapi sekaligus satu kali. Mudah-mudahan bisa seminimal-minimalnya 2 kali, seminimal-minimal. Pak, soal keistimewaan. Ya, ini kita harus melakukan harmonisasi undang-undang keistimewaan dengan undang-undang desa. Maka ini bisa jadi diperlukan terobosan hukum yang bisa mengharmonisasi antara keduanya itu. Tapi kita harus tahu bahwa semangat kita hari ini adalah semangat untuk memberdayakan desa. Semangat kita adalah untuk mensejahterakan desa. Semangat kita adalah untuk mengakui hak asal usul desa. Dalam undang-undang disebut dengan asas rekognisi itu. Itu semangat kita. Tapi meskipun demikian, kita harus lakukan harmonisasi supaya tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Kira-kira kalau konkretnya seperti apa Pak, harmonisasi itu kira-kira? Ya mesti kita kaji dulu secara lebih mendalam. Tentu ini wilayahnya adalah Kementerian Dalam Negeri, bukan wilayah kementerian saya. Silakan nanti juga saya coba untuk melakukan diskusi, juga akan saya lempar juga di Kementerian Dalam Negeri, karena ini sesungguhnya adalah tupoksinya Kementerian Dalam Negeri. Artinya itu kalau kemudian diambil alih kepemilikannya itu yang akan mengganggu peningkatan ekonomi desa juga Pak? Ya, saya bilang tadi bahwa semangat kita, semangat undang-undang ini adalah semangat partisipatif, semangatnya emansipator, semangatnya penguatan desa, penghargaan terhadap hak asal usul desa, penghargaan terhadap kewenangan desa. Itu semangatnya. Semangat dan spirit itu harus kita jaga dalam sebuah turunan aturan yang sama, bukan semangat yang berbeda. Saya kira Pak, cara program yang seperti apa kalau dari kementerian? Ya, ini kan begini. Ini saya juga belum ketemu lintas kementerian. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri melempar itu untuk transmigrasi. Saya sekali lagi pada dasarnya sangat-sangat silakan. Tidak ada persoalan. Silakan mendaftar di masing-masing kadis transmigrasi setempat. Kita tidak akan memperlakukan secara khusus warga negara kita sama haknya, ya kan? Warga negara kita sama haknya. Tidak ada diskriminasi. Tetapi yang perlu dicatat sekaligus adalah bahwa persoalan NKRI dan Pancasila harus selesai. Tidak boleh ada ideologi lain. Tidak boleh juga ada negara dalam negara. Karena struktur mereka itu ada negara dalam negara. Mereka punya struktur negara tersendiri. Itu yang tidak. Bukan berarti ini catat loh ya, jangan salah kutip ini. Bukan berarti saya tidak memanusiakan ekskavator. Itu semua saudara kita. Saya menghargai dan harus layak ditempatkan yang lebih baik. Tetapi sekali lagi persoalan NKRI dan Pancasila harus selesai. Itu saja yang saya minta. Tidak ada pengkhususan sendiri untuk ekskavator ya, prioritaskan adalah dan itu nggak ada. Ya nggak ada lah, semua menunggu semua hal yang semuanya tidak ada diskriminasi. Semua warga negara kita Indonesia kita perlakukan sama. Mereka punya hak yang sama. Itu intinya di situ. Tidak ada penambahan kuota juga. Loh, kalau penambahan kuota tidak masalah. Berapapun yang ikut transmigrasi saya akan terima. Kemanapun mereka ingin. Kemanapun mereka kita akan tempatkan di daerah-daerah. Mau ke Sumatera boleh, Kalimantan boleh, Sulawesi boleh. Dan tidak boleh juga mereka mengelompok sendiri tok mereka. Tidak boleh diciptakan eksklusivisme baru. Tidak boleh. Semua harus membaur menjadi sebuah satu kesatuan masyarakat kita. Masyarakat kita sangat heterogen, sangat plural.
Itulah yang harus kita jaga. Maka saya sebut bahwa harus dihilangkan eksklusivitas itu sekaligus membaur dengan masyarakat yang lain. Maka saya tekankan NKRI dan Pancasila harga final. Itu. Ya, semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada Haji Marwan Jafar SE, SH, MM, MSI. Selamat datang di acara Seminar Nasional Pelantikan dan Musyawarah Kerja Nasional. Ada Pak Herman Khairan. Pakar, para pembicara, Bapak Ibu sekalian, para pengguna sarjana pertanian Indonesia. Kondisi kelangkaan muncul karena supply industri yang terjadi ketika sumber daya alam berkurang secara perlahan atau drastis. Tambahan ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi. Sekalian, saya sekedar menginformasikan bahwa semangat dan spirit Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan desa bukan sebagai objek pembangunan. Kondisi revolusi, posisi dan kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat hybrid antara self-governing community dan local self-government. Artinya posisi desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Sehingga kini model pembangunan desa menjadi sistem village driven development, sehingga desa akan dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Dalam paradigma pembangunan desa, filosofi pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendekonstruksi pembangunan yang selama ini ditargetkan di pusat menjadi digerakkan di pinggiran atau di daerah-daerah periferal. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, filosofi pembangunan dari pinggiran dan desa yang berlandaskan prinsip rekognisi dan subsidiaritas sehingga menghasilkan konsep desa yang khas. Desa berupa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas ini pada dasarnya sekaligus pengakuan negara terhadap asal-muasal perkembangan dan pertumbuhan desa jauh sebelum menjadi Indonesia merdeka. Kini politik negara bekerja dengan memperhatikan dan menghormati kewenangan-kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan institusi atau organisasi desa. Misalnya sebutan lokal, agriculture reform, maka kelangkaan atas produk pertanian, terutama pangan, akan menjadi krisis. Karena pemerintah memandang subsektor perkebunan menyumbang surplus pada neraca perdagangan, sementara subsektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Lahan. Kedua adalah revitalisasi perbenihan dan perbibitan. Tiga adalah revitalisasi infrastruktur dan sarana. 4. Revitalisasi sumber daya manusia. 5. Revitalisasi pembiayaan petani. 6. Revitalisasi kelembagaan petani. Dan yang ketujuh adalah revitalisasi teknologi dan industri hilir. Tentu hal ini perlu kita dukung sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kita masing-masing. Karena tanpa bantuan kita semua, agriculture reform yang sedang dicanangkan pemerintah tidak akan bisa berjalan secara maksimal.
gabungan dari 3 kementerian pada masa sebelumnya berusaha dan berupaya berkontribusi secara maksimal dalam agriculture reform. Dalam konteks tugas fungsi kementerian yang saya pimpin, ada 2 poin inti yang perlu saya sampaikan terkait upaya kementerian ini dalam mendukung agriculture reform. Pertama, membangun Indonesia dari desa. Perkembangan pembangunan desa pada pemerintahan sekarang merupakan salah satu lompatan yang luar biasa. Karena selain menjadi salah satu visi pemerintahan yang sekarang, khususnya bagian dari nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, juga menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan bukan sebagai objek pembangunan. Kedua, penguatan badan usaha dan kelembagaan petani di pedesaan. Salah satu strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dilakukan dengan cara menjadikan desa sebagai sumber ekonomi yang menjanjikan. Bila selama ini terjadi urbanisasi karena fakta bahwa kondisi desa yang tidak menjanjikan, maka salah satu strategi dalam yang dilakukan adalah bagaimana menjadikan desa menarik secara ekonomis. Keterbatasan sumber ekonomi desa menjadi struktur ekonomi desa kental dengan struktur kemiskinan. Padahal kemiskinan di pedesaan muncul bukan sebatas karena proses alamiah seperti sumber daya alam yang terbatas. 4 indikator kunci. Pertama, keterbatasan desa sebaiknya dilihat tidak hanya karakteristik penduduk dan potensi yang terbatas secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan penduduk dalam merespon keterbatasannya. Kedua, indikator untuk mengukur keterbatasan termasuk kemiskinan di pedesaan tidak boleh tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga dan rumah tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan dalam menjelaskan keterbatasan di pedesaan. Keempat, pengukuran kemampuan sosial keterbatasan di pedesaan difokuskan pada indikator seperti mencakup kemampuan penduduk dalam memperoleh mata pencaharian, mengelola aset, menjaga sumber-sumber, partisipasi dalam kemampuan kegiatan kemasyarakatan, kemampuan dalam menghadapi tunjangan, dan kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasar, potensi, dan prospek dari daerah masing-masing. Dalam BUMDes, filosofi yang ditekankan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat desa secara langsung dalam setiap tahap proses pengelolaan sumber-sumber pendapatan ekonomi untuk pembangunan dan kesejahteraan desa. Bangun infrastruktur dasar di desa tidak terkecuali dalam mendukung usaha pertanian kita. Dana itu diperuntukkan untuk membangun sektor irigasi di desa-desa dan nilainya luar biasa. Ini adalah salah satu wujud kontribusi kementerian yang saya pimpin untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang kita cita-citakan bersama-sama. Dan saya juga berharap ke depan kementerian yang saya pimpin kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Bahkan mungkin juga kita melakukan MOU dengan perhimpunan sarjana pertanian Indonesia yang hari ini mengadakan acara seminar. Untuk selanjutnya adalah pemberian cindera mata. Baik, yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Sunarso selaku Ketua. Terima kasih karena Pak Menteri bisa menyempatkan waktunya untuk berada di tengah-tengah keluarga ataupun
Yuk. Penyemangat. Hadirin yang yaitu seminar nasional. Terima kasih dan selamat. Bagaimana memperkuat sektor pertanian di desa-desa. Dengan adanya para sarjana pertanian itu, kita berharap bahwa kontribusi mereka harus lebih ditingkatkan untuk memberikan inovasi-inovasi baru, kreativitas-kreativitas baru, sekaligus juga mau terjun langsung di lapangan, terutama di desa-desa, di pertanian-pertanian. Tentu dengan adanya mereka mau terjun langsung di lapangan, kita berharap bahwa kondisi pertanian kita akan jauh lebih maju dan lebih baik. Kita hari ini masih impor, maka lahan pertanian yang mulai menyusut harus tetap kita pertahankan, jangan sampai menyusut lagi. Impor kita harus terus-menerus kita kikis, jangan sampai makin hari impornya makin bertambah. Oleh karena itu para sarjana pertanian itu penting dalam rangka untuk mewarnai supaya kita juga secara perlahan bisa meminimalisasi impor beras yang kita hadapi sebagai contoh itu. Tapi bahwa yang paling penting adalah penguatan dari sisi kelembagaan, penguatan dari sisi sosial kemasyarakatan kita, penguatan dari sisi produksi, penguatan dari sisi ekonomi, semuanya saya kira dengan adanya para sarjana pertanian kita akan mampu untuk memecahkan problem-problem pertanian kita di kemudian hari. Pak, bentuk kerjasamanya nanti seperti apa Pak konkretnya dengan kerjasama? Banyak hal yang bisa kita lakukan karena kementerian yang saya pimpin ini kan sifatnya lintas sektor. Nah, MOU bisa kita lakukan misalnya dalam rangka penguatan pertanian masyarakat kita di pedesaan, di kawasan pedesaan misalnya. Juga memungkinkan untuk kita mengembangkan sektor-sektor pertanian perkebunan di daerah-daerah perbatasan misalnya. Itu menjadi salah satu, banyak sekali yang bisa kita lakukan kerjasama dengan perhimpunan sarjana pertanian. Dengan perguruan tingginya Pak seperti apa? Perguruan tinggi sudah kita kan dengan kementeriannya dengan gabungannya dengan sarjana pertanian itu Pak yang beda. Ini kan spesifik sarjana pertanian. Kalau kemarin kita sudah punya Pokja universitas tertinggi, beda. Karena perguruan tinggi sifatnya akan lebih lebih umum, lebih spesifik keilmuan, sekaligus kita berharap juga perguruan tinggi melakukan pengawasan terhadap proses dana desa misalnya. Kita berharap perguruan tinggi juga memberikan kontribusi pemikiran yang strategis dalam rangka untuk membangun desa-desa kita ke depan. Ada beda yang lebih spesifik tentunya. Meskipun pada dasarnya antara satu dengan yang lain tidak bisa kita pisahkan. Pak, untuk ekskavator gimana Pak yang mereka ingin? Kan sudah saya jawab. Kerjasamanya bagaimana sekarang? Untuk lahan pertanian ini kira-kira gimana untuk mereka? Lahan pertanian. Kalau mereka ikut transmigrasi, maka kita akan sediakan lahan-lahannya, ada lahan-lahannya lengkap. Di mana di Kalimantan seluruhnya ada. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ada semua lahan. Sulawesi ada, Sumatera ada. Kalau mau di Papua boleh juga. Nah, tetapi dengan syarat sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa mereka harus tunduk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka harus berasaskan Pancasila. Mereka harus cinta merah putih. Itu yang saya sampaikan kan. Tidak boleh ada negara dalam negara. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa mereka ini semua akan menjadi korban apa yang disebut dengan Gavatar itu. Maka aktor intelektual Gavatar harus diproses secara hukum karena mereka telah mengorbankan banyak masyarakat, ditipu daya, di brainwash dan seterusnya itu dengan iming-iming yang tidak berujung. Transmigrasi khusus atau transmigrasi umum? Ya umum lah, mana ada khusus. Tidak ada eksklusifisme dalam transmigrasi. Karena eksklusifisme juga akan menciptakan radikalisme baru. Itu yang tidak boleh. Bisa selfie, salah satu perguruan
Kusmono yang saya tembak dalam waktu seminggu, tidak ada kata lain kalau yang menyuruh Kiai Said hormat, beliau begitu. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Karena hanya satu orang yang empat yang mau bagi Nahdlatul Ulama, organisasi yang kita cintai bersama-sama. Kita semua di sini dikumpulkan punya keterikatan moral, sosial, intelektual, keagamaan, semuanya, termasuk juga keterikatan politik. Tentu di Nahdlatul Ulama ini yang kita banggakan semuanya. Saya juga berharap kemudian hari harlah kita tidak di sini tapi diacarakan yang lebih megah lagi, karena kebesaran itu adalah kebesaran bagi bangsa ini tentunya, dan itu tentu harus kita lestarikan, kita terus kembangkan. Tantangan kita luar biasa bangsa ini, tapi tantangan itu insya Allah kita tetap optimis harus kita selesaikan satu persatu. Dan masalah itu pula hari ini kita mulai selesaikan juga satu persatu. Kita tahu bersama paradigma pembangunan kita mulai bergeser dari yang arahnya sentralistik di pusat. Politik anggaran kita juga bergeser, semua dibuang ke daerah. Kita bangun dari daerah, kita bangun dari pinggiran, kita bangun dari perbatasan, kita bangun dari desa. Bergeser semua arah pembangunan kita. Hari ini bisa kita lihat politik anggaran kita di APBN hampir 800 triliun itu dibuang menjadi transfer daerah. Tinggal sekarang persoalannya gubernur, bupati, wali kota bisa menyerap dan menyelesaikan uang itu atau tidak, tepat sasaran atau tidak, Pak, berguna bagi rakyat kita atau tidak. Itu persoalannya. Pergeseran pembangunan juga sudah kita mulai. Kita genjot hari ini pembangunan infrastruktur sebanyak-banyak. Hampir 2/3 APBN kita fokuskan untuk membangun infrastruktur. Karena kita hari ini dihadapkan pada persoalan apakah kita punya daya saing atau tidak, kita punya competitiveness atau tidak. Itu persoalan bangsa kita hari ini. Dan saya yakinnya dengan spirit, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan kita, Nahdlatul Ulama harus siap menghadapi tantangan itu semua. Dan saya yakin dengan berkah para ulama, Nahdlatul Ulama adalah siap menghadapi persaingan yang semakin kompetitif ini. Saya sudah agak tidak bisa begini-begini lagi. Sesuatunya itu teman-teman di luar oke, kita hargai. Di pemerintahan kita melakukan perjuangan yang luar biasa juga. Antara yang di dalam pemerintahan dengan yang di luar pemerintahan, kita harus bersinergi, harus bekerja sama, harus berkolaborasi, tentu untuk masa depan kita semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi juga saya ucapkan selamat pada Pakar Nusa. Selamat juga Pakar Nusa, saya lihat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tentu harus kita kembangkan sebaik-baiknya. Mungkin barangkali pengurusnya dari Sabang sampai Merauke diisi dulu, yang belum ada. Katanya sudah ada, ikutnya PPNU semua sudah komplit, Pakar Nusa yang belum komplit. Kita tangan ketua umum baru. Pakar Nusa harus mulai ditakuti lagi, menjadi komponen bangsa yang ditakuti. Masa yang radikal-radikal itu yang ditakuti. Pakar Nusa, Banser harus menjadi sebuah organisasi yang kita miliki, yang harus diperhitungkan di negeri ini. Itu wajib hukumnya. Tanggung jawab sahabat ini. Baik, bersama-sama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksum Mahfud, Bapak Bina Suhendra. Allahu Akbar. Ya, Allah. Konsentrasi nih. Bila oleh syafaatul utma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang Kiai Utus seperti itu.
ada residivis atau seorang preman dikecek oleh bapak. Inilah kado kita Pakar Nusa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diperkenankan kembali ke tempat. Istirahat toko wayang sebagai pertanda bahwasanya dengan dalang wayang santri, dengan dalang Hadratus Syekh Kiai Haji Endus, mudah-mudahan bermanfaat. Saya terima nikahnya dan kalau aliran itu akan menggerogoti prinsip Ahlussunnah yang sekaligus juga akan menggerogoti NKRI. Beda dengan ormas-ormas yang lahir sebelum NKRI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Komite Alawiyah, PUI, Partai Syarikat Islam, semua adalah ormas-ormas Islam yang punya komitmen mempertahankan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang toleran, moderat, dan nasionalis. Tapi kalau yang baru datang belakangan ini, aliran yang dari luar masuk ke sini, harus kita lihat dulu, harus kita pantau, harus kita lihat dulu seperti apa yang dibawa oleh mereka. Oke Prof, itu kan tentang dengan aliran-aliran sesatnya. Gimana cara dari organisasi kemasyarakatan yang Islam atau pemerintah mungkin untuk menangkal orang-orang yang pergi ke negeri luar untuk dengan berpikiran secara jihad? Itu caranya seperti itu. Ya mereka dalam mengartikan jihad sangat salah. Mereka mengartikan jihad hanya perang. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah, kitab kuning, pesantren, ya itu adalah membangun masyarakat yang beriman, beribadah, sehat, cerdas, sejahtera. Pandangan-pandangan apa dari volunteer yang bisa diberikan mungkin sebagai masukan kepada PBNU juga kepada masyarakat Palestina? Ya tentu dengan hari ulang tahun yang ke-90 tentu umur NU sudah sangat tua dan sudah jelas kontribusinya pada bangsa dan negara, dan saya kira negara harus juga memperhatikan dan mengingat jasa-jasa NU, dan dengan demikian maka ke depan sinergi antara negara, pemerintah dengan NU harus terus-menerus kita tingkatkan di kemudian hari, karena peran negara ini sangat besar sekali. Sebelum pra kemerdekaan sampai hari ini, saya kira peran NU tidak bisa dilupakan. Pak, kaitannya dengan daerah-daerah yang di Indonesia ini yang mayoritas kalau bisa dibilang warga umat Islam di Indonesia kan adalah warga NU. Mungkin apa yang bisa diberikan sumber kapasitas Bapak sebagai menteri? Wakil pemerintah khususnya. Ya tentu pemerintah memperhatikan semua aspirasi dari masyarakat, termasuk juga warga NU yang mayoritas di Indonesia ini, terutama mereka yang berada di pedesaan, karena itu mayoritas warga NU, dan tentu pemerintah memperhatikan itu semua dengan cara sekarang ini mengalirkan dana-dana, memberikan stimulan kepada desa-desa kita di seluruh Indonesia, dan itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun dari desa itu. Karena kita tahu bersama bahwa warga NU, warga Nahdliyin maupun Nahdliyat itu memang berada di desa-desa, dan umumnya juga mereka berada pada sektor pertanian. Saya kira juga pemerintah harus memperhatikan secara serius sektor pertanian dalam rangka untuk mencita-citakan kedaulatan pangan. Terakhir Pak Menteri, mungkin NU sebagai organisasi terbesar umat Islam di negeri ini, apa yang bisa diharapkan atau yang bisa dilakukan oleh NU sebagai organisasi terbesar untuk menangkal adanya paham-paham dari luar negeri? Saya kira Pak Kiai Said sudah menyampaikan tentang itu, tapi bagi kami pemerintah sangat membutuhkan peran-peran civil society, termasuk di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama, dalam rangka untuk menangkal radikalisme. Dan kami sendiri pemerintah sudah mencanangkan bahwa salah satunya adalah daerah-daerah perbatasan kita di seluruh Indonesia itu adalah salah satu pintu masuknya radikalisme,
termasuk juga di daerah-daerah perairan misalnya Batam. Batam adalah pintu utama masuknya radikalisme. Pemerintah tentu sudah mengantisipasi itu semua. Setuju.